Tersangka kasus impor gula Tom Lembong menyatakan kebijakan impor gula pada saat ia menjabat sebagai Menteri Perdagangan sudah dilaporkan kepada Presiden di masa itu, yakni Joko Widodo. Sementara pihak Kejaksaan Agung bersikukuh telah mengantongi 4 bukti dalam penetapan tersangka Tom Lembong. Tersangka kasus impor gula Tom Lembong menyatakan ia selalu menjalankan perintah Presiden saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada 2015-2016. Hal itu disampaikan Tom Lembong saat dihadirkan secara daring di sidang lanjutan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 21 November 2024. Kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, menegaskan setiap kebijakan kliennya selalu dilaporkan kepada Presiden yang menjabat saat itu, yaitu Joko Widodo. Termasuk soal kebijakan impor gula yang kini menyeret Tom Lembong sebagai tersangka di Kejaksaan Agung. Setiap kebijakan-kebijakannya tadi ditegaskan oleh Pak Tom bahwa dia laporkan kepada Presiden pada waktu itu. Siapa pada waktu itu presidennya? Pak Jokowi. Pak Jokowi pada waktu itu sudah dilaporkan sama beliau dan baik itu secara formal maupun secara informal semua kegiatannya. Jadi clear pada waktu itu sudah ada koordinasi, ya. Sementara perwakilan Kejaksaan Agung Zulkifli dalam sidang pra-peradilan Rabu lalu menyatakan pihaknya sudah mengantongi 4 bukti dalam menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka. Di konteks ini dalam penetapan tersangka kepada pemohon itu kami sudah memiliki 4 alat bukti. Kami sudah sampaikan dalam surat jawaban dan tadi pembuktiannya sudah ada keterangan saksi, ada keterangan ahli, ada alat bukti surat, ya, ada kemudian alat bukti petunjuk, ya, termasuk barang bukti elektronik yang kemudian sudah disita dalam perkara itu. Sebelum penetapan tersangka itu sudah kami miliki. Ya. Kira-kira seperti itu, karena ini sifatnya formil, hal-hal yang terkait dengan substansi mungkin tentu kami tidak akan sampaikan secara detail, ya, tentunya, ya. Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan pada 2015-2016. Kasus ini disebut merugikan negara sebesar 400 miliar rupiah. Tom kini melawan status tersangkanya dengan mengajukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sidangnya kini sedang bergulir. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.